Saat racun pemotong usus masuk ke dalam perutnya, Xian bisa merasakan nyeri tumpul menyebar di dalam. Kemudian usus dan perutnya terkikis sedikit demi sedikit seolah-olah dia telah meminum asam sulfat, dan nyeri di dalam tubuhnya berangsur-angsur bertambah kuat. Racun pemotong usus ini sangat kuat. Efeknya tidak langsung terlihat, tetapi kekuatannya akan keluar secara bertahap. Orang normal akan terkikis oleh racun ini dalam 2 hingga 3 hari dan mereka akan mati dengan tubuh yang membusuk. Karu menyipitkan matanya dan menambahkan, jangan terburu-buru, mari kita tunggu sehari dan lihat saja. Baiklah, kami akan memeriksanya besok malam. Mo Yanyu mengangguk. Dia melirik Xian dengan puas, dan pergi bersama Karu dengan gembira. Hehe, teman, hari-hari baikmu telah berakhir. Johnson tertawa keras, memperlihatkan giginya. Ia tiba-tiba merasa cukup rileks ketika ia berpikir bahwa Xian akan segera mati, dan beban berat pun jatuh dari hatinya. Xian menundukkan kepalanya dengan tatapan dingin di matanya. Racun pemotong usus mulai bekerja di perut dan ususnya, yang dapat dirasakan dengan jelas oleh Xian. Rasanya seperti puluhan juta semut menggerogoti perut dan ususnya untuk memperebutkan wilayah. Qi mendalam di bagian bawah perutnya mengalir cepat ke dalam usus dan lambung. Seperti aliran air yang lembut, obat yang berada di bawah kendali Xian pun terbuang dengan tenang. Kemanapun Qi mendalam mengalir, efek obatnya menjadi lebih ringan, sehingga Xian menjadi sedikit lega. Saat angin lembab bertiup lembut, Xian menarik napas dalam-dalam. Ia duduk di tempatnya, tidak memperhatikan Johnson di sampingnya, dan memusatkan pikirannya untuk mengarahkan Qi mendalam guna melawan obat bius. Qi mendalam, yang akhir-akhir ini semakin kuat, menjadi penyelamat hidup Xian. Qi itu terus bergerak di perut dan ususnya. Setiap kali Qi itu membentuk lingkaran, efek obat itu sedikit berkurang, dan tubuhnya tidak cepat terkikis. Pada saat itu, Xian menyadari manfaat apa yang bisa diberikan Qi mendalam, dan bertekad untuk berlatih keras untuk menjadi prajurit terbaik dengan Qi mendalam yang kuat. Jika Qi mendalam dapat memberikan manfaat yang begitu besar, betapa lebih kuatnya roh bela diri yang diberkati Tuhan. Jika saya dapat memiliki roh bela diri, saya pasti bisa menjadi jauh lebih kuat dan akan merasakan lebih sedikit rasa sakit. Untuk sesaat, Xian menyesal bahwa pemilik tubuhnya tidak mewarisi roh bela diri petrifikasi dari keluarga Xi, atau dia bisa saja memberanikan diri dan melawan Mo Yanyu. Mungkin dia bisa menang melawan petirnya dengan petrifikasi dan melarikan diri tanpa dijadikan kelinci percobaan. Waktu berlalu dan segera malam pun tiba, cahaya bulan menyinari daratan dengan cahaya peraknya. Para prajurit menjadi tenang karena hari itu adalah hari yang melelahkan. Mereka menemukan tempat yang nyaman dan duduk masing-masing, melatih Qi mendalam mereka untuk menembus batas-batas tubuh mereka dan memasuki tingkat yang lebih tinggi serta memperoleh kekuatan yang lebih kuat. Para budak tabib itu menatap langit yang gelap satu per satu. Di malam yang sunyi, mereka cenderung merasa rindu rumah dan takut. Mereka akan dipenuhi rasa putus asa setiap kali memikirkan fakta bahwa mereka bisa menjadi mayat keesokan harinya setelah uji coba pengobatan berikutnya. Di bawah sinar bulan yang pucat, Xian duduk bersila di tanah, ekspresi berwibawa tampak di wajahnya yang tenang. Setelah 5 jam beredar, Qi mendalam telah mencegah obat pemotong usus menyebar dengan cepat. Meskipun demikian, tanpa disadari, ia menyadari bahwa Qi mendalamnya telah dikonsumsi sepertiga, dan terus-menerus terkuras. Akan tetapi racun good cutting itu tampaknya belum memudar, sebaliknya, racunnya masih cukup kuat. Obat pemotong usus sedang menunggu Qi mendalam mengalir dan dapat melawan. Xian tiba-tiba merasakan hawa dingin yang hebat di sekujur tubuhnya. Begitu Qi mendalamnya mengering, dia tidak akan punya apapun untuk melindungi dirinya. Kemudian, seperti kebanyakan orang biasa, tubuhnya akan mulai membusuk dari dalam keluar. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Namun dalam situasi ini, dia tidak bisa mendapatkan lebih banyak Qi mendalam dengan berlatih. Begitu dia mengambil Qi mendalam di perut dan ususnya, racun pemotong usus akan bertambah kuat dan membuatnya mati lebih cepat. Jadi dia tidak dapat berbuat apa-apa selain menunggu hal itu terjadi, bahkan jika itu berarti kematian. 2 jam lagi berlalu, efek racun pemotong usus tidak melemah, tetapi terus meningkat. Dia jelas bisa merasakan Qi mendalamnya terkuras semakin cepat. Dia merasa bahwa dia semakin dekat dengan pintu kematian.
Begitu ki mendalamnya habis, bagian dalam tubuhnya akan terkorosi, tetapi dia tidak akan mati dengan cepat. Korosi akan menyebar ke seluruh tubuhnya, dan dalam 5 atau 6 hari, dia akan membusuk dan mati, seperti budak pengobatan lainnya. Xian tidak mau mengalah. Dengan tatapan dingin, dia menatap Mo Yanyu yang sedang duduk di pohon tua di kejauhan. Di bawah sinar bulan yang terang, Mo Yanyu duduk tegak di atas pohon yang lebat dengan wajah yang tenang. Kulitnya seperti embun beku, sementara rambutnya yang panjang bergoyang tertiup angin. Semangat di tengah malam yang gelap. Dia tidak menyadari tatapan mata dingin Xian karena dia dengan sepenuh hati melatih dan memelihara wadah yang berisi roh bela diri petirnya dengan ki yang mendalam. Master Karu berada di ujung pasukan. Ia berdiri di samping pohon tua lainnya dan dengan hati-hati membaca buku tentang racun di tangan kanannya, tangan kirinya di borgolnya. Sesekali dia memandang ke arah Xian dengan seringai licik di sudut mulutnya. Aku tidak bisa membiarkannya seperti ini. Xian berpikir sambil mengernyitkan dahinya. Dia mengoperasikan ki mendalam dan pada saat yang sama memikirkan cara untuk menyelesaikan dilemanya. Jika terus seperti ini, ki mendalamnya akan mengering sebelum fajar dan dia pasti akan mati. Dia tidak dapat mengubah apapun bahkan jika dia melarikan diri, karena obat itu ada di dalam tubuhnya. Satu-satunya solusi adalah Master Karu. Dia menemukan racun pemotong usus, jadi dia harus memiliki obatnya. Dia bisa mengubah takdirnya untuk mati membusuk hanya dengan mendapatkan obat itu dari Master Karu. Namun Master Karu bukan hanya seorang alkemis, tetapi juga seorang prajurit alam baru. Itu sama saja dengan bunuh diri jika dia mencoba mengambil obatnya darinya. Xian mengamatinya sebentar. Ia mendapati bahwa meskipun guru Karu sedang membaca, ia juga sesekali melihat ke arahnya. Rupanya, ia tidak keberatan mengambil tindakan pencegahan. Ia bahkan mungkin sudah tahu apa yang akan dilakukan Xian dan menunggunya mengambil tindakan. Beberapa ide terlintas di benaknya. Xian tahu bahwa hampir tidak mungkin baginya untuk berhasil. Namun, ia harus segera meminta bantuan Master Karu dan mengambil tindakan. Karena akan mustahil baginya untuk bertahan hidup jika ki mendalamnya habis. Xian diam-diam mengatur napasnya dan meski ada racun di perutnya, dia menarik kembali ki mendalam dan bersiap untuk bertarung. Seperti yang diharapkan, racun pemotong usus menjadi lebih kuat dan menyebar lebih cepat setelah ki mendalam ditarik kembali. Dia diserang oleh gelombang penderitaan di sekujur tubuhnya. Tepat saat Xian hendak menyerang, dia merasakan perubahan mendadak di bagian perutnya yang terkorosi. Sel-sel di sana hidup kembali. Kekuatan lemah menjalar melalui area yang terkorosi seolah-olah ada tangan tak terlihat yang menjahit usus dan perutnya. Xian tercengang. Meskipun dia sudah sepenuhnya siap, dia tidak terburu-buru keluar tanpa alasan. Dia segera menenangkan diri dan berkonsentrasi mengamati perubahan di dalam tubuhnya. Sel-selnya masih penuh kehidupan, sementara dagingnya yang busuk berkedut sedikit dan pulih secara bertahap. Setelah setengah jam, bagian-bagian yang busuk itu telah pulih dan rasa sakitnya telah hilang. Sebuah sambaran petir menyambar tubuh Xian dan hatinya sangat gembira. Namun, wajahnya masih tampak setenang danau, seolah-olah dia sedang tertidur lelap. Setiap kemampuan yang dapat beroperasi tanpa ki mendalam pastilah merupakan roh bela diri yang istimewa. Pada saat itu Xian mulai memahami gambaran tentang roh bela diri. Setelah merenungkannya sejenak, Xian yakin bahwa itu adalah roh bela diri khusus yang menyebabkan perubahan pada tubuhnya. Pemulihan tubuh sendiri adalah kemampuan khusus, yang belum ditemukan oleh manusia. Racun pemotong usus kembali berefek. Tanpa ki mendalam sebagai pertahanannya, bagian dalam tubuh Xian mulai membusuk lagi. Namun ajaibnya, hal itu terjadi lagi. Dengan sel-selnya yang penuh kehidupan, bagian yang busuk itu pulih dalam waktu singkat. Efek obat itu terus-menerus muncul dan menggerogoti bagian dalam tubuhnya berkali-kali. Namun, setiap kali, martial spirit yang memulihkan diri aktif dan menyembuhkannya sebelum putaran penggerusan berikutnya. Kekuatan martial spirit meningkat seiring dengan meningkatnya level warrior, dan terkadang mengalami perubahan khusus. Semakin tinggi level warrior, semakin kuat kemampuan martial spirit yang mereka tunjukkan. Definisi lain dari martial spirit muncul dalam benaknya.
Xian sangat gembira. Berdasarkan kemampuan martial spirit yang dapat memulihkan diri, kemampuan pemulihan dirinya akan meningkat seiring dengan peningkatan levelnya. Mungkin ketika ia mencapai ranah langit dan spirit, ia bahkan dapat menyembuhkan anggota tubuh yang patah dengan martial spirit yang dapat memulihkan diri. Jika dia bisa melakukan itu, mungkin dia bisa pulih dari tusukan di jantungnya dan bertahan hidup. Jika itu terjadi, saat dia mencapai alam dewa sejati, mungkinkah dia akan abadi? Banyak ide terlintas di benaknya. Setelah berpikir dengan saksama, Xian menamai roh bela diri ini sebagai roh bela diri abadi. Setelah mengamati selama beberapa saat, dia yakin roh bela diri abadi dapat memblokir racun pemotong usus. Xian menenangkan pikirannya dan menghentikan rencananya untuk mendapatkan obat dari Master Karu. Dia duduk di tempatnya dan mulai memulihkan ki mendalamnya, terlepas dari pertempuran di usus dan perutnya. Keesokan paginya sebelum matahari terbit, dengan lapisan kabut masih menyelimuti, pasukan sudah bersiap untuk perjalanan di depan. Xian berbaur dengan para budak obat, menjaga ekspresi tenang dan bersikap seperti biasa. Seperti biasa, ia berbaris dalam diam bersama pasukan. Johnson sangat terkejut melihat Xian begitu tenang dan damai. Ia bertanya-tanya kapan Xian akan tumbang seperti para budak obat sebelumnya. Dalam beberapa hari terakhir, semua budak obat yang meminum racun pemotong usus akan bangun dengan wajah pucat dan tubuh lemah keesokan paginya, tanpa kecuali. Bagi yang lemah, mereka hampir tidak bisa berjalan. Bagi yang kuat, Anda dapat dengan jelas melihat rasa sakit dan ketakutan di wajah mereka. Namun, Xian masih bisa berjalan. Wajahnya tampak sehat dengan rona kemerahan di pipinya. Dia sama sekali tidak tampak kesakitan, yang membuat Johnson sangat bingung dan penasaran. Johnson menatap Xian sejenak. Setelah memastikan bahwa Xian memang sehat, Johnson datang ke depan pasukan yang berbaris sambil mengerutkan kening. Ia melaporkan kondisi aneh Xian kepada Mo Yanyu dan Master Karu. Jangan panik, Master Karu sangat yakin dengan obatnya, anak itu adalah seorang prajurit. Dia cukup tangguh dan tidak mudah dikalahkan. Tunggu saja sampai ki mendalam di dalam dirinya habis. Dia tidak akan berbeda dengan para budak itu. Aku sangat mengenal racun pemotong ususku. Baiklah, kau kembali ke sana dan awasi dia, kata Mo Yanyu dengan wajah tanpa ekspresi. Karena mereka berdua begitu tenang menanggapi berita ini, Johnson tidak punya pilihan selain menurut. Dia tidak memaksa lagi. Dia kembali ke belakang pasukan dan terus memantau setiap gerakan Xian dengan saksama seperti yang diperintahkan. Tuan Karu, berapa lama bajingan itu akan mulai menderita? Setelah Johnson pergi, Mo Yanyu mulai tampak khawatir. Hasil yang diharapkannya adalah Xian akan mulai sekarat karena rasa sakit yang luar biasa sekarang. Semakin banyak penderitaan yang dirasakan Xian, semakin banyak kesenangan yang bisa dinikmatinya. Jangan khawatir, sudah waktunya. Setelah hari berakhir, bulan menggantikan matahari dan terbit di langit. Setelah pasukan itu tenang, Master Karu dan Mo Yanyu berjalan ke arah Xian bersama-sama. Mereka melihat Xian duduk di tanah, memakan sisa-sisa makanan. Tuan Karu, orang itu kelihatannya tidak begitu, kata Mo Yanyu ragu-ragu. Cara Xian melahap makanannya tidak begitu sopan, tetapi dia sama sekali tidak terlihat kesakitan. Master Karu tampaknya tersinggung, apakah Anda meragukan kemampuan saya sebagai seorang alkemis? Tidak, Mo Yanyu berkata, kekuatan racun pemotong usus telah terbukti pada budak-budak pengobatan lainnya. Aku hanya bertanya-tanya mengapa orang ini bisa selamat. Apakah kau lupa bahan apapun dalam dosisnya? Nona Mo, meskipun saya bukan seorang alkemis papan atas, saya tidak mungkin melakukan kesalahan konyol seperti itu. Tuan Karu tampaknya tersinggung. Dia berkata, jika Anda tidak percaya pada kemampuan saya bisa pergi sekarang juga. Tuan Karu, tolong jangan. Bukan itu yang saya maksud. Saya hanya bertanya-tanya mengapa obatnya tidak mempan padanya. Saya tidak bermaksud apa-apa lagi. Mo Yanyu tampak panik. Master Karu bahkan tidak repot-repot menjawab. Dia bangkit dari tanah, dan terbang tepat ke arah Xian secepat kilat. Xian menundukkan kepalanya dan berpura-pura tidak memperhatikan. Namun, jauh di lubuk hatinya, dia terkejut dengan kecepatan gerakan Master Karu. Dia merasa beruntung karena tidak mencoba melawannya kemarin. Kalau tidak, dia pasti akan menderita.
Selain menjadi seorang alkemis, Master Karu juga seorang prajurit alam baru lahir. Namun, Xian hanyalah seorang prajurit alam dasar, yang hanya berhasil mencapai langit kedua dan hampir tidak dapat mengoperasikan ki mendalam di dalam tubuhnya. Ada perbedaan besar di antara mereka berdua dan tidak mungkin Xian akan selamat dari pertarungan dengan Master Karu. Jika dia melawan, dia akan mencari kematian. Fus! Dengan suara aneh di langit, hanya butuh beberapa detik sebelum Master Karu tiba di depan Xian. Xian meletakkan makanan di tangannya dan menatap Guru Karu. Master Karu memiliki wajah kurus dan dingin. Ia tiba-tiba mencengkeram lengan kiri Xian secepat kilat, menempelkan jarinya pada kulit Xian, dan dengan cepat memasukkan ki mendalam tipe listrik ke dalam pembuluh darahnya. Ki mendalamnya mengalir ke tubuh Xian, berputar di sekitar seluruh sistemnya, dan kembali ke jari-jari Master Karu. Ki mendalam milik Guru Karu begitu kuat hingga Xian merasa sedikit kewalahan hanya dengan peredaran ki mendalamnya, seluruh nadinya terasa sakit dan terbakar. Master Karu mengerutkan kening karena ragu. Ia berkata dengan suara rendah, tidak mungkin. Racun pemotong usus tampaknya masih ada di dalam tubuhnya. Mengapa masih ada ki mendalam yang tersisa di tubuhnya? Ususnya juga tidak terkorosi. Ia hanyalah seorang prajurit tingkat rendah. Ia tidak mungkin memiliki ki mendalam yang begitu kuat. Ia seharusnya tidak bernapas saat ini. Xian hanya membiarkan dia mencengkeram lengannya dan tidak melawan. Tuan Karu, bagaimana penampilannya? Mo Yanyu juga datang. Tunggu saja 1 hari lagi, kata Master Karu dengan tatapan dingin. Dia juga tidak tahu apa yang sedang terjadi karena dia tidak pernah mempertimbangkan martial spirit. Bagi seorang prajurit biasa seperti dia, tidak mungkin dia bisa memiliki martial spirit. Selain itu, Master Karu belum pernah mendengar tentang martial spirit yang bisa menyembuhkan tubuh seseorang. Meskipun Mo Yanyu juga memiliki sejuta pertanyaan, dia tidak punya pilihan selain mengangguk setuju. Dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi menatap Xian sejenak dengan tatapan aneh. Xian menduga bahwa dia merencanakan sesuatu yang buruk untuknya lagi. Malam berikutnya, Master Karu dan Mo Yanyu datang untuk memeriksa tubuh Xian lagi. Mereka mendapati bahwa Xian masih baik-baik saja, tidak ada yang membusuk, semuanya sehat. Master Karu tampak lebih malu daripada kemarin dan menyuruh Mo Yanyu untuk menunggu 1 hari lagi. Malam berikutnya, ketika mereka berdua memeriksa lagi, tetap saja tidak ada apa-apa. Pada malam keempat, Master Karu datang lagi. Kali ini, ia membawa 2 mangkuk racun pemotong usus di tangannya. Ketika ia tiba, ia memerintahkan Johnson untuk membawa budak obat lain bernama Kuro ke Xian. Ia memerintahkan mereka berdua untuk menghabiskan 2 mangkuk racun pemotong usus yang baru saja ia buat. Sekali lagi, Xian meminumnya dengan patuh. Aku membuat 2 mangkuk racun pemotong usus ini dengan bahan-bahan yang sama. Master Karu menambahkan setelah mereka berdua menghabiskan semangkuk racun pemotong usus mereka. Mo Yanyu berkata dengan setuju, jika tubuh Kuro mulai berkarat, itu berarti ada yang salah dengan tubuh orang ini. Aku mengerti sekarang. Ya, tepat sekali, Guru Karu mengangguk, datanglah lagi besok malam di waktu yang sama, lalu kita lihat saja nanti. Malam harinya, Xian duduk di tanah, perlahan-lahan mengalirkan ki mendalam ke dalam tubuhnya sambil memasang ekspresi berat di wajahnya. Ki mendalam perlahan meregang di dalam tubuhnya. Ki itu menjadi semakin panjang dan perlahan menyebar ke seluruh pembuluh darahnya. Dengan sebuah pikiran, ki mendalam perlahan menjadi sangat fleksibel, mengalir dari satu pembuluh darah ke pembuluh darah lainnya. Selama dia memberikan perintah dalam pikirannya, ki mendalam akan bergerak di seluruh pembuluh darahnya, seperti ular. Secara bertahap, ki mendalam bergerak ke jari telunjuk tangan kanannya melalui pembuluh darah di lengannya. Xian berkonsentrasi dan memindahkan ki mendalam kembali ke pembuluh darah di lengannya. Tiba-tiba, ki mendalamnya bertambah cepat dan menyerbu ke arah jari telunjuk kanannya dengan kekuatan yang tak terhentikan, semakin cepat. Mengusir, ada suara aneh di ujung jari telunjuk kanannya. Dengan rasa sakit yang hebat, ki mendalam memaksa masuk ke jari telunjuknya. Jari Xian tidak bisa menahan gemetar seperti ekor ular derik. Ki mendalam kini terkonsentrasi di jari telunjuknya, mengembang dan mendorong ke sekeliling, tetapi tidak dapat menembus kulit di bagian luar. Tidak peduli seberapa keras ia mencoba, ia tidak dapat membuat ki mendalam menembus kulit dan meninggalkan tubuhnya.
Wow, Xian bernapas dengan berat, dan mengumpulkan kembali ki mendalamnya ke perutnya, tampak sangat kecewa. Aku gagal lagi, dia berkata dengan suara yang sangat pelan pada dirinya sendiri. Ada 3 tahap di alam dasar. 1. Jika Anda bisa mengolah ki mendalam, Anda akan mencapai langit pertama. Jika Anda mampu mengoperasikan ki mendalam dengan terampil dan membuatnya mengalir melalui tubuh Anda dengan pikiran Anda akan mencapai langit kedua. Jika Anda berhasil membuat ki mendalam keluar dari kulit Anda dan masuk ke udara, itu adalah langit ketiga. Sekarang Xian mampu mengoperasikan ki mendalamnya dengan terampil di seluruh tubuhnya, ia telah mencapai langit kedua. Dalam beberapa hari terakhir, ia telah mengumpulkan dan memusatkan semakin banyak ki mendalam, mencoba memaksanya keluar dari jari-jarinya, berharap untuk mencapai langit ketiga. Ia telah mencoba berkali-kali, namun, sejauh ini ia gagal menembus batas kulitnya. Sepertinya pelatihan seorang prajurit tidak dapat dicapai dalam semalam. Ki mendalamku masih belum cukup kuat. Mungkin aku harus mencoba lagi nanti setelah aku mengumpulkan dan memurnikan lebih banyak ki mendalam. Setelah gagal lagi, Xian tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Mungkin karena situasinya yang berbahaya, dia tampak sedikit tergesa-gesa. Dia tahu bahwa besok saat ini, tubuhnya masih sama, tidak terpengaruh oleh racun pemotong usus. Namun, budak bernama Kuro itu tidak akan seberuntung itu. Ususnya pasti sudah membusuk bersama organ-organ lainnya. Begitu Master Karu melihat ini, dia akan langsung tahu bahwa racunnya tidak bermasalah, tetapi masalahnya ada di dalam tubuh Xian. Dia akan tahu bahwa tubuh Xian berbeda dari yang lain, dan disinilah masalahnya akan dimulai. Tidak akan ada kehidupan yang mudah baginya sejak saat itu. Mungkin Mo Yanyu akan membunuhnya jika dia menciptakan masalah baru di masa depan. Dia bahkan tidak akan menunggu sampai besok pagi. Jika Kuro mulai menunjukkan gejala besok pagi, rahasia Xian akan langsung terbongkar. Saat itu, semua prajurit pasti sudah bangun dan akan memperhatikannya. Dia tidak akan punya kesempatan untuk melarikan diri. Melihat langit malam yang penuh dengan bintang-bintang yang terang, wajah Xian menjadi lebih serius dan penuh tekad. Dia tahu bahwa jika dia ingin bertahan hidup, dia harus melarikan diri malam ini. Bulan tampak seperti piring perak yang tergantung di langit malam. Semua prajurit berlatih dengan tenang. Mo Yanyu bersembunyi di antara dedaunan pohon kuno yang besar, sambil menarik napas panjang. Master Karu berdiri di dekat pohon lain, membaca buku ensiklopedia racunnya dengan gembira. Para budak tabib berbaring tak teratur di tanah basah di belakang naga tanah. Xian terbangun dari latihannya dan mengamati sekelilingnya dengan tenang dan penuh perhitungan. Mo Yanyu berada di barisan depan pasukan sementara Master Karu di barisan belakang. Keduanya tampak tidak peduli dengan Xian, namun posisi mereka membuat mereka ketahuan. Rupanya mereka berdua berjaga-jaga terhadap Xian yang berada di tengah pasukan. Johnson tampaknya tahu bahwa Xian akan bergerak malam ini, jadi dia tidak berlatih, sebaliknya dia fokus pada Xian yang berjarak 10 meter. Begitu Xian bergerak, dia akan menyadarinya dan menghentikannya. Sayang sekali, Xian berpikir dalam hati. Dia menunggu mereka menurunkan kewaspadaan mereka. Seiring berjalannya waktu, bulan yang terang menghilang. Fajar hampir tiba, namun, Xian belum sempat melarikan diri, jadi dia sedikit cemas. Setelah ragu sejenak, dia memutuskan untuk tidak menunggu dan hendak mengambil tindakan. Kakak, pada saat itu, terdengar suara aneh dari kejauhan. Sesuatu perlahan bergerak ke arah ini. Saat ki mendalam mengalir maju mundur dalam pelukannya, mata Xian tiba-tiba bersinar karena kegembiraan. Semuanya waspada, teriak Mo Yanyu, saat dia mengangkat dirinya dari pohon kuno. Tetap di posisi tinggi, dia melihat ke kejauhan untuk beberapa saat, lalu berteriak, seekor laba-laba pedang giok. Semua prajurit terbangun dari proses pelatihan mereka. Semua prajurit itu memasang wajah kaku. Sebelum Mo Yanyu mengucapkan apapun, mereka mengeluarkan senjata mereka dan berkumpul di sekitar naga tanah dalam sebuah lingkaran, berjarak 5 atau 6 meter dari satu sama lain. Master Karu mengemasi buku itu dan mengerutkan kening. Dia berjalan ke arah naga tanah dan memerintahkan dengan suara rendah, awasi botol obat di tubuh naga. Siap, Master Karu. Para prajurit menjawab serempak. Para budak tabib itu terbangun satu persatu.
Mendengar seekor laba-laba pedang giok mendekat, mereka semua ketakutan dan berlari ke naga tanah. Rupanya, mereka semua tahu betapa kejamnya laba-laba pedang giok. Bergemerincing, segerombolan kunci terbang keluar dari tangan Mo Yanyu dan mendarat di bawah kaki Johnson. Johnson, buka belenggu mereka, atau mereka akan dibunuh oleh laba-laba. Cepatlah, desak Mo Yanyu. Johnson mengambil kunci dan menatap Mo Yanyu, lalu menunjuk Xian, termasuk dia. Ya, aku tidak ingin dia mati dengan mudah. Mo Yanyu tidak menunjukkan kesabaran di wajahnya. Nak, bersikaplah baik, aku akan mengawasimu. Johnson mendengus. Dia melepaskan belenggu pada Xian terlebih dahulu, lalu berjalan ke budak lainnya dan membebaskan mereka satu persatu. Bersyukur, saat belenggu terlepas, Xian merasa amat rileks dan menyeringai dalam hatinya. Keluarga Xi adalah keluarga bangsawan dengan jiwa bela diri. Meskipun pemilik tubuh ini bukan seorang prajurit, ia sangat menyukai petualangan dan mencari peninggalan bersejarah. Ia juga mengenal berbagai macam binatang iblis. Jadi ketika Mo Yanyu menyebutkan laba-laba pedang giok, Xian sangat senang karena ia tahu kesempatannya untuk melarikan diri akan segera datang. Laba-laba pedang giok adalah binatang iblis level 2 yang memiliki 8 kaki setajam pisau. Mereka suka berkeliaran di malam hari dan selalu muncul dalam kelompok yang terdiri dari 5 atau 6 ekor. Laba-laba itu kejam dan suka memakan manusia. Begitu mereka bertemu manusia di hutan gelap, mereka tidak akan pernah membiarkan mereka hidup. Binatang iblis selalu jauh lebih besar daripada manusia. Mereka memiliki kulit yang tebal dan kasar serta dapat bergerak lebih cepat daripada manusia. Rakyat biasa akan mati atau terluka setiap kali bertemu dengan mereka. Hanya prajurit yang terampil yang dapat melarikan diri. Meskipun laba-laba pedang giok hanyalah binatang iblis level 2, mereka muncul dalam kelompok yang terdiri dari 5 atau 6, dan prajurit biasa tidak dapat bergerak lebih cepat daripada mereka, sehingga sulit untuk bersaing dengan mereka. Bertemu dengan laba-laba jade blade di hutan gelap adalah situasi yang buruk bagi siapapun, karena tidak ada yang berharga di tubuhnya dan mereka agresif serta bergerak bagai angin. Mereka akan mulai menyerang begitu melihat manusia dan tidak akan pernah pergi tanpa mengambil sesuatu, bahkan mengabaikan luka-luka mereka. Xian mendekati naga tanah dengan tenang dan berdiri di samping para budak obat yang panik dan mulai mengamati apa yang terjadi, tidak terburu-buru untuk melarikan diri. Sial, 8 dari mereka, Mo Yanyu berteriak dari pohon, mengerutkan kening dengan wajah kaku. Ini akan menjadi pertarungan yang sengit. Bersiaplah, ingat, jangan mengejar dan menyerang. Laba-laba akan mendapat keuntungan jika kita mundur ke semak-semak. Jangan bertarung di sana. Kakak, suara pisau yang membelah tanah mendekat. Tak lama kemudian, mereka melihat 2 laba-laba pedang giok yang panjangnya 10 meter dan tingginya 1,5 meter. Seluruh tubuh laba-laba itu seputih salju dan sebesar bas, dengan 8 kaki seperti belati, tajam dan cemerlang. Para laba-laba menggerakkan kaki mereka yang seperti belati dan maju dengan sangat cepat dan lincah. Mereka tiba dalam sekejap, kaki mereka memantulkan cahaya dingin saat bergerak dan dengan mudah membuat semua orang takut. Tidak sulit membayangkan tragedi apa yang akan terjadi begitu seseorang terpotong oleh kaki-kaki itu. Melihat para laba-laba muncul satu persatu, para prajurit itu terdiam. Mo Yanyu telah melompat turun dari pohon beberapa menit yang lalu. Dia berdiri di depan pasukan, bersiap-siap dengan mengaitkan jari-jarinya dengan kilatan cahaya. Master Karu duduk santai di sedan di atas naga tanah dengan tatapan acuh tak acuh, tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan. Tak lama kemudian, ke-8 laba-laba itu muncul. Mereka tidak bodoh, karena mereka berpisah dan mengepung naga tanah, lalu melesat maju seperti 8 mobil. Dengan suara siulan yang keras, ke-8 laba-laba itu memulai pertempuran pada saat yang sama. Kaki-kaki putih terangkat ke langit yang luas, mereka terbang maju pada saat yang sama, menyerbu ke arah para prajurit yang berada di sekitar naga tanah. Pada saat itu, udara dipenuhi dengan pisau-pisau berwarna perak dan putih. Para prajurit bereaksi dengan cepat. Mereka menusukkan senjata mereka, sambil menangkis serangan laba-laba, ke arah pinggang dan mata binatang buas itu. Segalanya berubah menjadi kekacauan. Laba-laba pedang giok mengepung naga tanah. Kaki-kaki putihnya jatuh. Para prajurit menghindar ke kiri dan kanan, dan terus menusukkan senjata mereka.
Mo Yanyu mengeluarkan roh bela diri miliknya. Tangannya dililit oleh petir dan terus memancarkan tebasan bulan sabit hijau yang jatuh ke atas laba-laba dan membuat mereka gemetar. Set, salah satu prajurit terluka di tubuhnya oleh kaki laba-laba sebelum ia sempat bereaksi. Organ-organnya berhamburan keluar bersama dengan teriakannya yang putus asa. Ia kemudian jatuh terduduk ke tanah. Para budak tabib begitu ketakutan sehingga mereka tidak dapat menahan diri dan bersembunyi di bawah naga tanah. Beberapa budak kehilangan akal sehat mereka. Mereka berlari di antara kaki laba-laba untuk melarikan diri, tetapi dipaku ke tanah oleh kaki laba-laba dan langsung mati. Xian menahan diri, matanya dipenuhi cahaya aneh. Dia hampir tidak bergerak di belakang para prajurit, belenggu itu berdenting dengan suara yang jelas. Retakan. Prajurit di depan Xian, yang berada di langit kedua alam dasar, bertabrakan dengan prajurit lain saat bergerak. Sebelum dia bisa menghindar, kaki laba-laba memotong lehernya dan kepalanya terpental. Xian pun bersimbah darah. Mata Xian kabur karena darah. Tiba-tiba, hasrat membunuh muncul dalam tubuhnya. Siklon di 720 meridiannya berputar dengan liar sementara kekuatan dahsyat mengalir keluar dari meridian. Tubuh prajurit tanpa kepala itu menyemburkan darah. Aliran udara, yang hanya bisa dirasakan oleh Xian, yang dipenuhi dengan keputusasaan, kemarahan, dan penyesalan, meresap ke setiap pori-pori Xian. Aliran itu mengalir di sepanjang pembuluh darahnya hingga mencapai semua 720 meridian. Dalam keadaan tak sadarkan diri, Xian merasa seolah-olah kembali ke kolam darah, tempat ia menyerap semua darah itu ke meridiannya. Darah telah mengubah meridiannya, menghasilkan siklon, dan memperbesar kapasitasnya, yang mempercepat kecepatan penyerapan darah. Kali ini, gumpalan udara, dikombinasikan dengan keputusasaan dan kebencian prajurit yang telah tewas, memasuki tubuhnya dengan cara yang sama, dari pembuluh darah hingga meridian, dengan kecepatan yang sangat cepat. Siklon di meridiannya berputar kencang seolah mencerna arus udara. Terlalu jahat. Dalam waktu sekitar 10 detik, aliran udara berhenti memasuki tubuhnya. Mayat prajurit itu telah mengering, seolah-olah darah dan ki mendalam semuanya telah tersedot keluar. Seperti mumi kering. Hasrat untuk membantai muncul dalam hati Xian. Ketika 720 meridian berputar di tubuhnya, kekuatan keputusasaan, ketakutan, dan kekejaman pun berlipat ganda, yang mendorong Xian untuk memulai pembantaian. Set, kaki laba-laba terbang ke arah kepala Xian. Terkejut, Xian mengendalikan keinginannya untuk membunuh dan bergerak ke belakang prajurit lain untuk menghindari serangan itu. Cih, prajurit itu dihalangi oleh laba-laba, saat ia menusukkan senjatanya ke mata laba-laba dengan seluruh kekuatannya. Laba-laba buta itu menjadi gila dan mengacungkan kakinya, memotong pinggang prajurit itu. Prajurit itu terpotong menjadi dua bagian dan mati dengan cepat. Setelah bergerak mendekati prajurit itu, ketika Xian hendak menemukan zona aman, keadaan berubah lagi. Kekuatan penyerapan meridiannya meletus lagi. Arus udara kemarahan dan penyesalan dari dua bagian tubuh prajurit itu dengan gila-gilaan mengalir ke pembuluh darah dan meridiannya. Dalam sekejap, prajurit itu pun menjadi mumi. Xian tercengang. Tanpa berpikir dua kali, dia berasumsi bahwa ada roh bela diri lain yang tersembunyi di dalam tubuhnya. Roh bela diri ini didasarkan pada meridiannya dan mampu menyerap kekuatan mayat. Xian ketakutan oleh roh bela diri jahat ini. Tepat saat itu, seekor laba-laba pedang giok mengeluarkan siulan aneh, dan keenam laba-laba yang tersisa terbang kembali ke hutan lebat dengan cepat. Rupanya mereka menyadari bahwa akan sulit untuk melawan pasukan ini. Setelah dua dari mereka tewas, mereka akhirnya mundur. Wajah Xian berubah dingin. Ia langsung berhenti memikirkan roh bela diri aneh itu dan mengalirkan semua ki mendalamnya ke kakinya. Ia melesat maju dengan laba-laba pedang giok itu secepat angin puyuh. Dia hanya bisa lari di antara laba-laba. Tiba-tiba aliran hangat mengalir keluar dari meridian dan masuk ke ki mendalam di dalam Xian. Ki tipisnya dua kali lebih kuat dari sebelumnya. Xian pun menjadi lebih percaya diri dan memasuki kondisi ekstase. Ia menoleh ke arah Mo Yanyu yang berlari bersama laba-laba di kejauhan. Ia berkata dengan dingin, "Mo Yanyu, tunggu dan lihat, aku akan menidurimu suatu hari nanti." Tangkap dia. Tubuh ramping Mo Yanyu bergetar, matanya menyala-nyala, saat dia mengejar Xian.
Master Karu bahkan lebih cepat. Alkemis jahat itu tetap diam di atas naga tanah seolah menunggu sesuatu. Ketika Xian melarikan diri bersama laba-laba, dia melompat dan terbang tinggi mengejar Xian seperti seekor elang. Nah, aku sudah menunggu begitu lama. Master Karu menyeringai dengan suara jahat saat dia masih berada di langit. Begitu Master Karu menyentuh tanah, ia melesat seperti kilatan petir ke arah Xian dengan kecepatan yang mengerikan. Kekuatan dan tenaga seorang prajurit alam baru lahir jauh melampaui prajurit alam dasar biasa. Mo Yanyu juga mengejarnya dengan niat membunuh di matanya yang indah, meninggalkan pasukannya sendiri. Dia bersumpah untuk menangkap Xian dan membunuhnya segera setelah dia berhasil menangkapnya. Wajah Xian berubah serius. Ia memusatkan semua ki mendalam di dalam tubuhnya ke pembuluh darah di kakinya. Setiap kali ia melangkah di tanah yang keras, tubuhnya yang kurus akan terbang ke depan sejauh 7 atau 8 meter. Tak lama kemudian ia mendekati laba-laba pedang giok raksasa. Laba-laba pedang giok bergerak di lahan basah dengan kedelapan kakinya tertancap di lumpur. Tak lama kemudian mereka menghilang ke dalam semak belukar. Xian mengikuti mereka ke semak-semak tebal yang tingginya 5-6 meter. Wajahnya semakin gugup. Dia sudah lupa betapa mengerikannya laba-laba pedang giok dan terus menatap salah satu laba-laba di depan. Begitu mereka masuk ke semak-semak, laba-laba pedang giok tiba-tiba melambat. Dua laba-laba pedang giok tiba-tiba berbalik dengan cahaya aneh di mata mereka. Mereka tampak kesal karena dikejar sampai ke semak-semak. Laba-laba pedang giok tidak mengetahui niat Xian. Karena dikejar oleh 3 manusia, mereka mungkin mengira ingin bertarung. Salah satu laba-laba pedang giok berteriak dengan suara tajam yang aneh. Tiba-tiba, keempat laba-laba pedang giok lainnya berbalik dan menatap lurus ke arah Xian. Xian masih tetap tenang. Dia tidak melambat sama sekali, tetapi melesat menuju laba-laba pedang giok dengan kecepatan yang jauh lebih tinggi. Xian lebih fokus dari sebelumnya. Pikirannya menjadi sejernih cermin. Tiba-tiba, dia memasuki tahap yang luar biasa itu lagi. Segala sesuatu di sekitarnya menjadi sangat jelas baginya. Dia bahkan bisa mendengar komunikasi frekuensi rendah di antara laba-laba pedang giok, serta gerakan cepat Master Karu di belakangnya. Dia tidak bisa melewatkan apapun. Siapa? Dengan gerakan cepat Xian, udara di sekitarnya terbelah dua dan segera menghasilkan angin kencang di sekitarnya. Dia bisa mendengar suara aliran udara semakin keras di dekat telinganya. Tepat saat Xian hampir menabrak laba-laba pedang giok itu, dia tiba-tiba mengubah arah di udara dan terbang melewati salah satu laba-laba pedang giok sejauh 1 mm. Jaraknya begitu dekat sehingga dia hampir tergores oleh kaki laba-laba yang seperti bilah pisau itu. Xian segera melewati sekelompok laba-laba pedang giok dan terus berlari maju tanpa ragu-ragu. Laba-laba Jade Blade benar-benar terprovokasi dan kesal. 6 laba-laba pedang giok merasa seperti ditipu oleh pria di depan mereka. Mereka tidak pernah merasa begitu dipermalukan. Dengan teriakan keras, ke-6 laba-laba itu mulai berlari ke arah Xian. Master Karu dan Mo Yanyu berlari ke semak-semak satu demi satu, tetapi mereka kehilangan jejak Xian dan hanya melihat 6 laba-laba pedang giok yang mengamuk. Tuan Karu tiba-tiba berhenti mengejar, dan berkata dengan tatapan dingin di matanya, anak itu pasti bersembunyi di suatu tempat di semak-semak ini. Mungkin dia telah berlari melewati kawanan laba-laba pedang giok dan berada di depan mereka sekarang. Mo Yanyu bertanya dengan cemberut dan nada tidak yakin dalam suaranya. Master Karu mendengus, bahkan jika dia cukup berani, dia tidak akan bisa selamat dari Jade Blade Spider. 8 kaki laba-laba itu seperti penggiling daging. Tempat ini adalah tanah milik Jade Blade Spider. Jika dia menjadi sasaran laba-laba itu, dia pasti sudah terbunuh tanpa diragukan lagi. Ya, itu masuk akal. Mo Yanyu setuju dengan Master Karu. Mereka berdua kemudian berpisah dan mulai mencari jejak Xian di semak-semak. Di sisi lain, Xian dengan panik mencari jalan keluar dari semak-semak di hutan gelap ini. Ia berlari secepat yang ia bisa, tetapi begitu pula ke-6 laba-laba pedang giok di belakangnya. Tak lama kemudian, laba-laba itu mendekatinya. Di bagian hutan gelap ini, tidak ada pohon tinggi, hanya semak-semak rendah yang tampaknya terus tumbuh tanpa henti. Xian tidak dapat melihat ujungnya. Semak-semak itu tidak begitu kuat, dan mudah hancur hanya dengan goresan kaki laba-laba. Oleh karena itu,
Xian tidak dapat menemukan pohon untuk bersembunyi atau beristirahat. Yang dapat dilakukannya hanyalah terus berlari sekuat tenaga. Ia sangat berharap dapat menyingkirkan laba-laba pedang giok di belakangnya. Beruntung baginya, ada energi magis yang mengalir keluar dari meridiannya yang mengalir ke pembuluh darahnya dan bercampur dengan ki mendalamnya. Karena itu, ki mendalamnya jauh lebih kuat dan lebih terkonsentrasi dari sebelumnya. Kalau tidak, dia tidak mungkin bisa mempertahankan kecepatan ini begitu lama, dan mungkin akan dibantai oleh laba-laba pedang giok yang menakutkan itu dan kaki-kaki mereka yang tajam. Dengan gerakan kuat ki mendalam di dalam pembuluh darah di kakinya, Xian merasa kakinya penuh dengan kekuatan. Setiap kali dia menginjak tanah dengan keras, dia akan terbang seringan bulu dan terbang beberapa meter ke depan. Xian tidak dapat menahan diri untuk tidak mengagumi kekuatan ki mendalam yang luar biasa dan semakin bertekad untuk menjadi prajurit yang hebat. Xian tidak ingat sudah berapa lama dia berlari untuk menyelamatkan diri, tetapi sekarang dia benar-benar kelelahan. Setelah berlari begitu lama, dia bisa merasakan kekuatan ki mendalam di kakinya menurun tajam, dan dia tidak berlari secepat sebelumnya. Saat ia melambat, laba-laba pedang giok tidak melakukannya. Binatang iblis ini memiliki salah satu fisik terkuat. Mereka tidak memerlukan dukungan energi ekstra untuk mengamuk di mana-mana. Sial, bajingan berkaki 8 itu benar-benar menyebalkan di hutan gelap. Laba-laba pedang giok semakin mendekati Xian dan hampir menyerangnya. Jantung Xian berdetak kencang seperti genderang hutan dan punggungnya berkeringat seperti air terjun. Berdasarkan situasinya, dia tahu bahwa cepat atau lambat dia akan ditangkap oleh laba-laba pedang giok itu. Pada saat itu, dia pasti sudah kehabisan ki mendalam dan tidak akan memiliki cara untuk membela diri terhadap laba-laba raksasa itu. Air, tiba-tiba Xian bisa merasakan uap lembab keluar dari sisi kirinya dengan indranya yang tajam. Xian menarik napas dalam-dalam dan tersenyum gembira. Dia tiba-tiba mengubah arah dan bergegas ke arah kirinya. Ada air di sini. Xian memusatkan indranya dan mendengarkan dengan saksama keadaan di sekitarnya. Tidak mengherankan, hanya beberapa menit setelah dia mengubah arah, Xian dapat mendengar suara air yang mengalir di kejauhan. Hanya beberapa menit kemudian, pemandangan baru terhampar di depan mata Xian. Ada air terjun besar, dengan tirai air menghilang ke dalam kolam yang dalam seperti bintang jatuh di galaksi. Sebagian air yang jatuh menyemprot ke batu-batu raksasa di tepi pantai, dengan tetesan air tumpah dan melompat kemana-mana seperti mutiara dan uap air padat naik di atas kolam seperti jaring. Memercikkan, Xian dengan cepat melompat ke dalam kolam yang dingin bagaikan anak panah yang melesat cepat. Ia langsung merasa lega, dan berpikir bahwa ia akhirnya bisa menyingkirkan laba-laba pedang giok itu. Cercik, cercik, cercik. Namun, keenam laba-laba raksasa itu juga mengikutinya ke dalam kolam yang dalam, satu per satu. Mereka mengapung di atas air seperti perahu. Dengan 8 kaki raksasa mereka bergerak di dalam air, mereka berenang cepat menuju Xian. Sialan, Xian tidak punya waktu untuk beristirahat dan dia benar-benar putus asa. Melihat laba-laba pedang giok itu mendekat, dia tidak punya pilihan selain menyelam ke dalam air dan berenang menuju dasar kolam. Xian terus menahan napas dan menyelam semakin dalam ke dalam kolam. Dia baru berani melihat ke atas ketika dia sudah berada lebih dari 7 meter di bawah permukaan. Dari bawah, dia bisa melihat dengan jelas kaki-kaki tajam dari keenam laba-laba pedang giok itu. Laba-laba itu menusukkan kaki mereka yang setajam pisau ke dalam air dan mencabik-cabiknya. Laba-laba pedang giok tidak takut air dan mereka tidak mengalami kesulitan mengapung di atas permukaan. Akan tetapi, tampaknya mereka tidak ingin menyelam ke dalam air. Keenam binatang buas itu hanya menusuk dan mencabik-cabik kaki mereka ke permukaan, tetapi hanya permukaannya saja. Melihat ini, Xian merasa lega. Dia menahan napas dan menunggu dengan sabar di dalam air. Menahan napas merupakan salah satu kelebihan Xian. Ia telah mengikuti banyak program olahraga ekstrim seperti ini sebelumnya dan karenanya memiliki banyak pengalaman dalam hal ini. Dengan satu tarikan napas, ia dapat bertahan hidup di bawah air selama lebih dari 10 menit. Laba-laba pedang giok tidak bertahan lama di air. Setelah memotong kaki mereka beberapa saat tanpa jejak Xian, keenam binatang raksasa itu segera meninggalkan kolam satu demi satu. Barulah Xian dapat mengapung ke permukaan.
Ketika ia melihat keenam laba-laba pedang giok masih berada di tepi pantai, ia langsung berhenti mengapung dan mulai mengamati binatang-binatang iblis itu dengan sangat hati-hati secara diam-diam. 6 binatang iblis itu segera pergi. Barulah Xian muncul ke permukaan. Ia menghirup udara lembab di sekitarnya dalam-dalam, lalu menyelam kembali ke dasar kolam. Setelah kehabisan napas, ia akan muncul lagi ke permukaan di dekat salah satu batu raksasa di sudut kolam. Ia mengulangi proses ini berulang-ulang, bernapas, menyelam, dan muncul, bernapas, menyelam, dan muncul. Dia sedikit khawatir bahwa laba-laba pedang giok itu akan kembali, tetapi lebih khawatir bahwa Master Karu dan Mo Yanyu akan menemukannya dengan mengikuti jejak binatang buas raksasa itu. Karena itu, dia sangat berhati-hati, tidak mau keluar dari air terlalu cepat. Di dasar kolam, Xian masih menahan napas dan melakukan meditasinya sendiri. Ia mulai berpikir tentang energi aneh yang muncul dari meridiannya. Ia ingat bahwa ketika kedua prajurit itu tewas, ia kebetulan berada di dekatnya, dan tampaknya ia telah mencuri semua ki mendalam mereka melalui meridiannya. Terlepas dari itu, ia pasti telah mendapatkan sesuatu yang berharga dari kedua prajurit itu. Ketika dia berlari dari Jade Blade Spider, dia bisa merasakan energi aneh yang meluap dari meridiannya. Energi ini begitu murni dan ketika bercampur dengan ki mendalam di dalam tubuhnya, energi itu langsung membuat ki mendalamnya meningkat jauh lebih cepat dan hampir 2 kali lipat dalam hitungan menit. Namun Xian tidak tahu alasannya. Mungkinkah meridiannya telah menyerap energi dari kedua prajurit itu, memurnikan energi ini menjadi kekuatan yang jauh lebih murni dan terkonsentrasi, dan memberdayakan tubuh Xian sendiri. Di dasar kolam, Xian perlahan-lahan memulihkan ki mendalamnya yang telah terkuras karena berlari dari laba-laba pedang giok itu. Diam-diam dia mengamati sekeliling kolam dengan sangat saksama. Dia tidak yakin apakah laba-laba raksasa itu akan kembali atau apakah Mo Yanyu dan Master Karu akan datang ke sini. Demi keamanan, dia memutuskan untuk tinggal di kolam sedikit lebih lama, dan hanya akan pergi ketika dia memastikan dirinya tidak lagi dalam bahaya. Dengan ki mendalam yang mengalir di sekujur tubuhnya, Xian merasa bahwa periode istirahat singkat ini telah memulihkan sebagian besar ki mendalamnya. Indra perasanya menjadi lebih tajam dan dia bahkan dapat mendengar angin bertiup melalui rerumputan dan pepohonan di permukaan, meskipun dia masih berada di dalam air. Tak lama kemudian, ia melihat sosok cantik muncul di tepi pantai. Sosok itu berdiri di dekat batu besar di tepi pantai, mengamati sekelilingnya dengan tatapan dingin. Xian tiba-tiba menjadi gugup dan diam-diam menyelam 3 meter lebih dalam. Dia hanya akan berenang diam-diam ketika dia sudah memastikan bahwa Mo Yanyu tidak bisa melihatnya dari tepi pantai. Xian bergerak sangat lambat, takut membuat riak di permukaan kolam. Dia sangat fokus, berenang seperti ikan di dasar kolam. Dia bahkan berenang ke berbagai bagian kolam, hanya untuk memastikan tidak ada bahaya dari berbagai area tepian. Setelah memastikan bahwa Mo Yanyu adalah satu-satunya orang di tepian, dia diam-diam berenang mendekati batu tempat Mo Yanyu berdiri. Dia tetap di sana selama semenit, menatap sosok samar wanita cantik dari air. Xian ragu-ragu sejenak, tetapi tetap bergerak naik ke dalam air, dengan sangat lambat. Bajingan sialan, jangan biarkan aku menangkapmu, kalau tidak aku akan membuatmu sangat menderita sampai kau memohon kematian. Mo Yanyu mengumpat di tepi pantai. Wajahnya berubah marah. Memercikkan, tiba-tiba sesuatu muncul dari air di bawah kakinya. Mo Yanyu terkejut. Sebelum dia bisa bereaksi, salah satu kakinya yang indah dicengkeram oleh sesuatu. Dia langsung merasa terpana oleh gelombang energi yang kuat dan tubuhnya melemah dan jatuh ke dalam kolam. Ledakan. Dia merasakan perutnya yang lembut ditinju dengan keras oleh sesuatu dan rasa sakit yang tajam menyebar ke seluruh tubuhnya. Mo Yanyu mulai tenggelam dengan kecepatan yang lebih tinggi. Dia hampir tidak bisa bernapas dan telah menelan banyak air dari kolam, yang hampir membuat air matanya keluar. Ketika akhirnya tersadar, Mo Yanyu mendapati dirinya dicengkeram oleh seseorang dan diseret ke dasar kolam dengan cara yang brutal. Ketika akhirnya dia bisa melihat lebih dekat, dia langsung menyadari bahwa dia telah jatuh ke dalam perangkap Xian karena kelalaiannya. Oh sial, Mo Yanyu terkejut dengan hal ini. Dia tahu bahwa dia bukan perenang yang baik jadi dia tidak ingin bertarung dengan Xian di sini.
Dia meraih air dengan kedua tangan, berusaha keras untuk mengapung ke permukaan untuk merencanakan langkah selanjutnya. Hah, mau lari? Coba saja. Xian tidak dapat menahan diri untuk tidak mendengus. Begitu Mo Yanyu diseret ke dalam kolam, dia dapat melihat bahwa Mo Yanyu tidak pandai bermain air. Pada saat itu, Xian menyadari bahwa ini adalah kesempatan terbaiknya untuk membalas dendam dan mempermalukan Mo Yanyu pada saat yang sama. Bagaimana dia bisa membiarkan kesempatan besar seperti itu berlalu begitu saja? Dengan satu tangan mencengkeram kaki indah Mo Yanyu dengan kuat, Xian terus menyeretnya ke bawah dengan sekuat tenaga. Tangannya yang lain terus memukul perutnya dengan keras dengan kepalan yang kuat, bertekad untuk membuatnya menelan lebih banyak air. Ledakan. Dengan pukulan lain di perut Mo Yanyu, Xian merasakan kulitnya yang tadinya lembut, tiba-tiba menjadi sekeras baja. Setelah pukulan ini, dia sama sekali tidak frustrasi, tetapi masih berusaha keras untuk mencapai permukaan kolam. Di sisi lain, setelah pukulan itu, Xian merasakan sakit yang hebat di tinjunya. Dia menggunakan ki mendalamnya untuk membela diri. Xian langsung menyadari bahwa Mo Yanyu telah memulai pembelaannya sendiri. Melihatnya mengayunkan kedua tangannya di dalam air, semakin dekat ke permukaan, Xian tiba-tiba muncul dengan 1000 ide. Dalam 3 detik, Xian telah menemukan rencana baru. Mo Yanyu masih berusaha sekuat tenaga untuk mencapai permukaan kolam. Menyadari bahwa Xian telah berhenti memukul perutnya, dia menjadi sedikit terlalu bangga pada dirinya sendiri, berasumsi bahwa Xian telah menghabiskan seluruh kemampuannya. Namun, tidak lama setelah senyum itu muncul di wajahnya, Mo Yanyu tiba-tiba menjadi sangat pucat karena panik dengan ekspresi yang mengerikan di wajahnya. Dengan satu tangan masih mencengkeram kakinya seperti penjepit, Xian mulai tanpa malu-malu mengganggu pantatnya dan bagian di antara pahanya. Ini adalah bagian tubuhnya yang paling berharga dan sensitif, dia tidak mengizinkan pria manapun menyentuh atau melanggarnya. Tapi sekarang pria di depannya ini tanpa henti meraba-raba pahanya seolah-olah dia adalah jalangnya. Mo Yanyu merasa sangat malu hingga dia hampir tidak bisa bernapas. Tepat saat dia hendak marah dan berkelahi dengan Xian, Mo Yanyu menemukan bahwa celana sutra yang dikenakannya telah dilucuti oleh Xian. Dia bahkan telah merobek celana dalamnya dan membiarkan seluruh tubuh bagian bawahnya terbuka di depan mata Xian. Dia tidak pernah memperlihatkan bagian rahasia tubuhnya ini kepada pria manapun. Namun, pria ini telah berhasil mempermalukannya dengan cara yang keterlaluan. Pikiran Mo Yanyu tiba-tiba menjadi kosong. Tiba-tiba, dia bisa merasakan jari besar memaksa masuk ke dalam tubuhnya dan rasanya seperti disambar petir. Dengan aliran listrik yang mengalir melalui tubuhnya, dia langsung mati rasa di bagian bawah tubuhnya. Ada gelombang energi hangat yang keluar dari tubuhnya. Xian juga merasa terkejut, tetapi tidak seseram yang dipikirkannya. Ia benar-benar tersambar petir yang keluar dari tubuh Mo Yanyu. Tampaknya tubuhnya akan membela diri dengan melepaskan sengatan listrik saat diganggu. Petir ini menyambarnya cukup keras dan ia tiba-tiba tidak bisa merasakan tangannya. Tiba-tiba, Xian kehilangan kekuatannya. Saat itu, Mo Yanyu tiba-tiba merasa tubuhnya jauh lebih ringan di dalam air. Ia menyadari bahwa Xian telah melepaskannya. Ia tiba-tiba tersadar kembali. Sambil memaksakan diri masuk ke dalam air dengan sekuat tenaga, Mo Yanyu akhirnya muncul ke permukaan kolam, dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan. Di sisi lain, Xian masih mengambang di air, menikmati pemandangan yang sangat indah di atas kepalanya. Dia bisa melihat dengan jelas kedua kaki seksi Mo Yanyu bergerak di permukaan kolam, pantatnya yang memiliki lekukan yang indah, serta bagian-bagian lezat di antara pahanya yang tampaknya menjadi favoritnya. Namun, dia sangat terpengaruh dan tidak bisa merasakan kekuatan apapun saat ini. Dia tidak bisa berbuat apa-apa selain membiarkan Mo Yanyu terus berenang menuju batu besar di tepi kolam. Tak lama kemudian, Mo Yanyu telah tiba di batu itu. Dia memegang batu itu dengan satu tangan, dan berteriak dengan api yang berkobar di matanya yang ganas, "Dasar binatang sialan! Keluar!" Setelah kehilangan celananya, Mo Yanyu tidak bisa keluar dari kolam dan masih harus menyembunyikan tubuh bagian bawahnya di dalam air. Dia tidak bisa berbuat apa-apa selain berteriak sekuat tenaga. Kebenciannya membara dan petir menari-nari di sekitar jarinya. Dia akan membayar harga apapun untuk membakar Xian hingga hangus.
Setelah perlahan-lahan mengalirkan ki mendalamnya ke dalam tubuhnya untuk beberapa saat, Xian merasa ketidaknyamanannya telah berkurang dan kekuatannya telah pulih. Masih bersembunyi di dalam air, Xian menatap Mo Yanyu di dekat batu besar di tepi pantai untuk beberapa saat dengan tatapan rakus. Dia tidak dapat menahan diri untuk menjilati bibirnya dan berfantasi tentang tubuh wanita itu. Meskipun hatinya sehitam kalajengking, dia memiliki penampilan yang paling menarik bagi pria manapun, 1 dari sejuta. Dia tidak bisa bosan dengannya. Sekarang Mo Yanyu telah menyiapkan pertahanannya, Xian tahu bahwa mustahil baginya untuk menyeretnya ke dalam air lagi. Wanita ini telah mencapai alam prajurit baru dan memiliki roh bela diri petir yang menakutkan. Jika dia sudah waspada, tidak mungkin dia bisa menyerang lagi. Jika Mo Yanyu terus berteriak seperti ini, tidak akan lama lagi Master Karu dan prajurit lain dari keluarga Mo akan menemukan mereka berdua. Jika dia tidak melarikan diri sekarang, dia mungkin tidak akan mendapat kesempatan lagi nanti. Setelah memikirkan hal ini, Xian sama sekali tidak ragu. Dia dengan cepat berenang dari satu sisi kolam ke sisi lainnya, menjauh dari Mo Yanyu, dan naik ke tepian. Dia membuat adik laki-lakinya tetap terangsang, menggoda Mo Yanyu di seberang kolam renang dengan senyum bangga di wajahnya dan tonjolan besar di celananya. Dulu, apa sih yang keluar dari vaginamu itu? Rasanya cukup hangat dan manis. Kamu pasti menikmatinya di sana. Dengan tubuh bagian bawahnya yang masih telanjang di dalam air, Mo Yanyu tidak berani untuk naik ke tepian. Mendengar ucapannya, tubuh Mo Yanyu terasa seperti disambar petir. Dia berteriak seperti orang gila, "Aku akan membunuhmu. Dasar bajingan, aku benar-benar ingin membunuhmu. Aku bersumpah, aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian." Xian membalas dengan mendengus di wajahnya, "Wanita jalang. Aku sudah mencicipi vaginamu. Bagaimana kau akan menikah? Membunuhku? Lain kali, kau tidak akan seberuntung ini dengan hanya jariku di dalam tubuhmu." Setelah mengatakan itu, dia mengguncang adik laki-lakinya dengan cara yang berlebihan di depan mata Mo Yanyu, tersenyum menggoda dan pergi sebelum dia bisa meledak dalam kemarahan. Xian dengan cepat menghilang ke dalam semak-semak. Mo Yanyu sangat marah hingga ia hampir tidak bisa bernapas. Ia melepaskan gelombang petir ke arah Xian, tetapi petir itu hampir tidak dapat melintasi kolam, berubah menjadi percikan listrik kecil dan menghilang setelah beberapa ratus meter, belum lagi melukai Xian. Sambil terengah-engah, Mo Yanyu bisa merasakan kebenciannya membara di matanya tanpa henti. Betapapun dia ingin membalas, tubuh bagian bawahnya masih telanjang di dalam air, jadi dia tidak berani bergerak. Setelah beberapa saat, setelah memastikan bahwa Xian tidak akan kembali, dia berenang ke tengah kolam untuk mengambil celananya yang mengambang di permukaan. "Nona Mo, saya ingat Anda sedang mengejar seseorang. Kok Anda bisa melompat ke kolam renang untuk mandi?" Mo Yanyu mendengar suara menyeramkan dari Master Karu dari belakangnya saat dia selesai berpakaian di tepi pantai. Terkejut, dia segera berbalik, melihat Master Karu menatapnya dengan dua mata yang bernafsu. Master Karu seperti serigala yang kelaparan, menatap tepat ke tubuhnya yang basah, yang tampak begitu lezat dengan lekuk tubuhnya yang indah. Mo Yanyu tersinggung tetapi tidak bisa mengatakan apapun kepada Master Karu. Dia menahan amarahnya yang membara dan menjawab tanpa ampun, "Aku diseret ke dalam air oleh bajingan sialan itu." "Oh." Master Karu mengangguk. Matanya yang rakus masih tidak berhenti menjelajahi tubuh seksi Mo Yanyu. Dia berkata dengan senyum mesum di wajahnya, "Nona Mo, Anda tidak membiarkan dia melakukan sesuatu kepada Anda, bukan?" "Tidak mungkin," bantah Mo Yanyu dengan wajah dingin, "hanya saja aku tidak pandai bermain air, jadi dia memanfaatkan kesempatan itu untuk kabur." "Ke arah mana?" kata Master Karu dengan cemberut aneh, "Orang itu memiliki struktur tubuh yang aneh. Bahkan racun pemotong ususku tidak bisa menghancurkannya. Dia memang subjek percobaan yang bagus. Aku tidak akan membiarkan orang seperti dia lolos. Kalau begitu, jangan buang-buang waktu." Mo Yanyu sudah geram. Dia tidak mau membuang-buang waktu dengan Master Karu dan langsung mengejar Xian, menuju ke arah hilangnya Xian. Begitu dia berbalik, Guru Karu mulai menatap lekuk tubuh seksinya dengan matanya yang dingin dan menyeramkan. Setelah menatap pantat montoknya yang basah beberapa saat, tubuh indah Mo Yanyu menghilang ke dalam semak-semak. Master Karu tertawa dengan senyum mesum dan mengikutinya dengan kecepatan kilat.